Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil haqqil mubin allazi habana bil imani wa yaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Hadratal muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami'i syaikhina ayyuhal mukarram sahibal fudala allazi yaqduruna fi hadzal masjid jami' al-manan hafizakumullah wa ri'akum. Ayyuhal ikhwan, untuk subuh sekarang kita kupas tentang tawazun. Tawazun itu artinya keseimbangan hidup manusia gitu. Nah, jadi kita juga perlu memperhatikan keseimbangan hidup di era sekarang gitu, ya. Jadi tawazun itu menurut ulama adalah kunci utama dari kesuksesan setiap individu dalam mengamalkan semua hak dan kewajibannya. Jadi kita punya hak, punya kewajiban, mengamalkannya harus seimbang. Kenapa demikian? Karena Islam adalah agama yang inna dina indallahil Islam, agama yang diridhai oleh Allah, juga mengajarkan untuk umatnya itu untuk menjadi manusia yang karakternya kuat dalam kesolehan, ya. Sehingga kesolehannya itu tidak tergoyahkan oleh tawaran apapun selain daripada Islam, ya. Nah, di antara karakter-karakter yang baik itu adalah sikap tawazun, sikap seimbang, ya. Faktanya bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan karakter tawazun, yaitu Islam ini memperhatikan dua sisi yang bertolak belakang. Jadi kalau kita memahami ajaran Islam itu mengangkat dua perkara, ya, yang bertolak belakang. Seperti misalnya ada kajian tentang ruhiyah, tentang spiritual, itu juga ada kajian tentang madiyah, ya. Ada spiritual, ada material, ya. Ada kajian tentang fardiyah atau kajian tentang sikap-sikap individu manusia. Ada juga aturan-aturan yang mengatur tentang waqi'iyah gitu, ya, atau jam'iyah maksud saya, ya. Yang aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana hidup berkolektif, ya, berjamaah gitu. Jadi tidak hanya mengatur hidup seorang diri, tapi juga mengatur hidup berjamaah. Kemudian Islam juga mengatur tentang waqi'iyah, hidup yang realitis, ya, realitas maksudnya, ya. Tapi juga Islam juga mengatur tentang mithaliyah gitu, idealisme, ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Ada juga Islam mengatur tentang sabat, tapi Islam juga mengatur tentang tagoyur gitu, ya. Nah, itulah Islam. Jadi dua perkara itu dikedepankan oleh Islam, diajarkan kepada umatnya, sehingga umatnya itu bisa menjalani kehidupannya itu secara seimbang gitu, ya. Kalau yang jeleknya aja diketahui, yang sifatnya dosa aja diketahui, nggak bisa maju orang, ya. Gitu. Kalau yang pahalanya aja diketahui, nggak ada aturan tentang dosa, lolos nanti nggak ada remnya.
Makanya Islam itu seimbang, ya. Umat itu supaya seimbang. Nah, dengan sikap tawazun itu, insya Allah manusia itu akan dapat hidup dengan sejahtera dan bahagia, ya. Jadi kata tawazun itu jemaah akar kata dari kata kerja wazana yazinu waznan, artinya menimbang asalnya. Asalnya itu menimbang gitu. Jadi menimbang-nimbang perkara. Jadi kita menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maslahat, yang lebih banyak yang mana yang kita akan amalkan gitu kan. Kemudian kata wazana tadi ditambah ta dan alif, maka menjadi tawazana ya tawazanu tawazunan. Mananya tawazun itu asal kata dari tawazana, dari menimbang menjadi seimbang gitu, ya. Inilah kelebihannya bahasa Arab, ya. Jadi punya akar kata dia. Gitu. Jadi kita menimbang-nimbang nih dalam hidup kita, selalu kita menimbang, kita pilih, kemudian kita jalani secara seimbang gitu, ya. Tawazun juga bermakna menegaskan sesuatu atas hak dengan seimbang, tanpa penambahan dan tanpa pengurangan. Jadi yang terkait dengan hak kita itu kita amalkan secara seimbang gitu, ya. Jadi nggak perlu lagi hak kita itu harus kita tambahin, harus kita kurangi, enggak gitu. Jadi memang yang itulah hak kita yang diatur oleh agama, nggak perlu kita pikirkan penambahannya atau pengurangannya gitu, ya. Nanti kita stres nih, kita punya haknya dari Allah seperti ini, kemudian kita pikirkan bagaimana caranya supaya hak kita ini bertambah banyak misalnya. Kita merasa bahwa hak kita ini tidak seperti yang kita alami sekarang gitu. Harusnya hak kita dari Allah itu misalnya mobil, harusnya kita punya pesawat. Repot nantinya. Stres kita hidup, ya. Gitu. Jadi nggak usah kita pikirin lagi apa penambahannya atau pengurangannya gitu, ya. Karena itu jemaah, tawazun ini tidak bisa lepas dari hukum adil, ya. Karena gini, seimbang itu pasti adil, tapi adil belum tentu seimbang, ya. Karena contoh dalam hukum faraid bab waris misalnya, itu kan secara kasat mata kelihatannya tidak adil. Kenapa kok perempuan setengah dari laki-laki gitu? Tapi secara dalil nakli, ya itulah keseimbangan yang Allah berikan gitu, ya. Jadi udah pasti adil, walaupun kasat mata kita melihat hukum faraid itu tidak adil, hukum waris itu gitu, ya. Tapi Allah melihat keseimbangan di situ, ada keseimbangan. Maka itu secara bahasa kata adil itu dari adilu ta'adala ya ta'adalu gitu, ya. Jujur, adil itu asal kata dari jujur, menjadi sama rata dan seimbang. Jadi nggak bisa lepas tuh antara tawazun dengan adil, ya. Nah, makna adil menurut bahasa secara fikih, wat usai'in fi mahali gitu. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Nah, itu adil gitu. Karena kita nggak mungkin bisa menyamakan semua untuk keadilan, nggak bisa. Anak yang SMA kita kasih jajan yang sama dengan yang TK, nggak bisa gitu. Itu bukan adil gitu, ya. Nah, perlunya adanya di sini tawazun supaya kita bisa tahu ukurannya masing-masing gitu, ya. Mengawal keadilan itu dengan tawazun, ya. Nah, maka itu jamaah sekalian, Allah Ta'ala sendiri itu sangat mencintai orang-orang yang
adil, ya. Wa qalallahu ta'ala wa ansitu innallaha yuhibbul muqsitin gitu. Dan berbuat adillah, sungguh Allah itu, innallaha, sungguh Allah itu mencintai orang-orang yuhibbul muqsitin, orang-orang yang berbuat adil, ya. Ini dalam Al-Hujurat ayat 9. Kemudian lebih ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW, akhlul jannati salah satu. Jadi ahli surga itu ada 3, ya. Sultanin muqsitun, ya. Seorang penguasa atau sultan yang adil, mutasodikun muwafakun gitu. Yang juga dia sebagai ahli sedekah yang mendapat bimbingan dari Allah. Artinya begini, makna hadis ini Rasulullah ingin menjelaskan bahwa sultan yang adil itu cirinya adalah yang mudah bersedekah. Ya, nggak mungkin ada sultan yang adil tapi koret pelit, nggak mungkin. Nggak akan bisa adil gitu, ya, gitu. Jadi ditegaskan keadilan seseorang itu ada cirinya, yaitu mudah bersedekah dan mendapat bimbingan Allah. Yang kedua, warujulun ruhimun rokikul qalbi likuli zil kurba likuli zik kurba wa muslimin gitu. Jadi maknanya di sini ada seseorang yang memiliki sifat penyayang dan hatinya lembut, ya, rokikul qalbi, hatinya lembut, itu likuli kepada semua zikurba, orang yang di dekatnya, kepada keluarga, kepada tetangga, wa muslimin, dan orang kepada kaum muslimin, ya. Jadi salah satu ciri ahli surga adalah orang yang sifatnya itu penyayang, hatinya lembut, ya, baik kepada keluarga dekat maupun kepada kaum muslimin, ya. Yang ketiga adalah wa'afifun muta'afifun zu iyalin gitu, ya. Orang-orang yang tidak mau mengemis, orang-orang yang tidak mau meminta-minta, sementara sekalipun dia itu menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya gitu. Jadi orang yang punya beban dunia yang berat, ya, kewajiban nafkah yang berat, tapi dia tetap tidak mau minta-minta, menjaga nilai-nilai dirinya gitu, ya. Karena kalau orang sudah mengemis itu jatuh, ya, Pak. Nilainya di mata makhluk dan di mata Allah itu jatuh gitu, ya. Nah, kemudian jamaah fizakumullah wa iyyakum, seperti apa dalil-dalil tentang tawazun? Pertama, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakala khuddarul akhirata itu. Dan carilah apa yang Allah anugerahkan kepada kamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Nah, ini pertama, ya. Maknanya begini jemaah, belanjakanlah nikmat dari Allah, ya, harta kita ini kepada apa yang diridai oleh Allah. Jadi kalau kita diberi nikmat harta, diberi nikmat ilmu, kelebihan harta, kelebihan ilmu, ya, bahkan kelebihan wajah dan sebagainya, itu digunakan oleh kita untuk kepentingan mencapai ridha Allah, ya, bukan untuk menyombongkan diri gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Mananya di sini bahwa Allah ingin menyampaikan kita tuh boleh menikmati dunia, karunia Allah, ya, atau menikmati bagian-bagian dari harta kita yang halal. Jadi ukurannya itu, ya, yang halal. Kalau yang haram nggak boleh kita nikmati. Yang syubhat kalau bisa jangan dinikmati itu. Jadikan perkara-perkara yang syubhat lagi aja. Belanja perkara yang syubhat gitu. Kalau yang haram jangan, ya. Kalau yang halal itu boleh kita nikmati gitu. Nah, kemudian wa ahsin kama ahsanallaha ilaika gitu. Dan berbuat baiklah, maksudnya ini khitabnya kepada orang, ya, kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu gitu.
Maknanya gini jemaah, dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini, kita harus gunakan untuk berbuat baik dengan sesama makhluk, ya. Itu jangan misalnya ada binatang kita usir-usir. Saya pernah lihat tuh di video ada kucing sampai dilempar-lempar gitu. Padahal cuma minta makan seberapa sih kucing? Ya, nggak bakal bisa bikin miskin kok ngasih makan kucing. Tapi sampai dibegitukan gitu. Nah itu nggak boleh juga gitu ya. Wala tabghi fasada fil ard gitu. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi gitu ya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan gitu. Nah ini jemaah. Jadi kita juga jangan mendukung orang-orang yang membuat kerusakan ya. Misalnya ada orang buka diskotik. Kan sekarang kalau buka sesuatu harus minta izin masyarakat. Jangan diizinin. Ya, tempat-tempat maksiat jangan diizinin gitu. Karena kita terlibat nanti di dalam perkara itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam immal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan gitu. Bekerjalah kamu untuk dunia kamu seakan-akan engkau bakal hidup selamanya, wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan gitu. Dan bekerjalah kamu untuk akhirat kamu seakan-akan engkau akan mati besok gitu. Nah, ini bentuk keseimbangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita itu jangan melulu mikirkan urusan akhirat atau jangan melulu mikirkan urusan dunia, tapi ada saat-saat kita berpikir tentang dunia, ada saat-saat berpikir tentang akhirat. Misalnya begini jemaah, ya, dalam perkara berpikir urusan dunia, kalau dalam urusan politik ini misalnya ya, dalam perkara politik, kalau kita umat Islam semua hanya memikirkan dunia, nggak ada yang memikirkan nasib, memikirkan akhirat maksud saya. Tapi tidak ada orang-orang Islam yang memikirkan nasib umat Islam, ya, secara kaidah politiknya misalnya, ya. Lama-lama orang Islam ditindas itu, karena nggak ada yang mewakili umat Islam untuk membela hak-haknya dia. Nah, lama-lama umat Islam ditindas kalau seperti itu, ya. Kejadian-kejadian juga di sejarah itu ya, orang Islam terlalu banyak mikirin hidup akhirat. Akhirnya lupa, lama-lama perkara-perkara dunia dia diserahin ke kafir. Akhirnya dia dijajah oleh orang kafir, ya. Gitu. Kita juga perlu berpikir bagaimana memikirkan siapa nih yang pantas untuk dijadikan tokoh-tokoh, ya, untuk dijadikan wakil-wakil kita untuk membela hak-hak kita, gitu. Apalagi kita hidup di negeri yang mayoritas Muslim, gitu. Jangan cuek, jangan masa bodoh. Sebentar lagi nih, ya. Sebentar lagi. Sambil berdoa kepada Allah, sambil banyak sholawat, ya, minta syafaatnya Rasul, supaya kita diberi petunjuk siapa sih yang pas akan mewakili kita, gitu, ya, akan membela umat. Nah, kemudian jamaah sekalian, Islam juga mengajarkan bahwa di diri kita ini ada 3 unsur yang perlu kita pikirkan mengenai ketawazunannya, keseimbangannya, ya. Pertama, keseimbangan jasad. Karena jasad kita itu membutuhkan gidaul jasadi, gizi bagi jasad, ya. Kita kan perlu sehat. Jasad kita perlu sehat, perlu makanan, perlu karbohidrat, perlu protein, perlu vitamin. Nah, ini Islam memikirkan tentang ini, gitu, ya. Jadi Islam tidak membiarkan umatnya itu menjadi kurus, kerempeng, nggak bisa apa-apa, enggak.
Ya, Islam menginginkan justru yang terbaik bagi Allah itu adalah umat yang sehat, yang kuat, ya. Kemudian keseimbangan ar-ruh. Maka ruh kita itu membutuhkan ghidha'ur ruhi. Artinya gizi rohani, ya. Nah, kemudian kesehatan akal, ya, ghidha'ul aqli. Nah, ini kita perlu gizi untuk akal. Caranya bagaimana? Thalabul ilmi, thalabul ilmu. Nah, itu untuk gizi akal kita, ya. Nah, kalau gizi untuk ruh kita tadi, banyak-banyaklah kita berzikir, bersolawat, mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah. Nah, itu gizi untuk ruh kita, ya. Nah, kemudian sikap tawazun dalam kehidupan kita itu akan membuat kita itu selalu dalam keadaan kebahagiaan, baik lahir maupun batin. Itu, ya. Keseimbangan batin yaitu keseimbangan yang akan menghadirkan ketenangan jiwa. Jadi kalau dalam batin kita ini udah seimbang, ya, qalbu kita udah seimbang, maka jiwa kita itu akan selalu tenang, ya. Dan kemudian secara fisik kita memerlukan keseimbangan dalam pola hidup, gitu, ya. Maka akan menjadikan badan kita sehat. Artinya kita juga harus tahu ukuran olahraga kita seperti apa, ya, secara dohir, secara ilmu kesehatan, usia seperti kita ini, keadaan fisik seperti kita ini, keadaan penyakit yang ada di diri kita perlu tahu olahraganya seperti apa, gitu, ya. Jangan sampai kita hantem-hanteman olahraga pengen sehat, mati mendadak. Ya, di situ perlu adanya keseimbangan, gitu, ya. Jangan hajar bleweh terus. Abang-abang pengen sehat, gitu, ya, tapi nggak ngukur. Yang diukur orang anak muda misalnya, gitu. Nah, itu kan nggak boleh, gitu. Ini perlunya keseimbangan, ya. Nah, kemudian ayuhal ikhwan, apa saja nih pengertian tawazun dalam hidup manusia, ya? Tawazun itu adalah dalam Islam, tawazun itu Islam menginginkan supaya seseorang itu punya kemampuan untuk mengendalikan hidupnya supaya hidupnya itu tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Itu tawazun, ya. Itu. Jadi kita perlu merencanakan kehidupan kita itu supaya tidak berlebihan dan supaya tidak kekurangan, gitu. Ada manajemennya. Bukan berarti Islam tidak mengajarkan manajemen. Oh, manajemen ini teori kafir. Enggak, Islam punya teori-teori manajemen, gitu. Cuma bahasanya beda, gitu, ya. Ini lebih dalam lagi nanti kajian-kajian kita tentang apa itu Islam, ya, ilmu-ilmu di dalam Islam. Nah, keseimbangan atau tawazun itu, jemaah sekalian, di antaranya bagaimana kita menerapkan keseimbangan dalam diri kita. Pertama, latihannya ketika kita sedang menghadapi emosi, ya, kita diem. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Kita kontrol diri kita diamkan diri kita, ya. Kita diamkan diri kita untuk mengontrol pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita dikendalikan oleh emosi kita. Nanti mikirnya macam-macam tuh. Gimana caranya menyakiti seseorang, bagaimana caranya mendolimi seseorang, itu bahaya, ya. Makanya kita harus diam, gitu. Ketika sedang emosi kita diam, kita tenangkan diri, baru kita berpikir. Jangan kita ikuti akal-akalan setan. Ada istilah akal-akalan setan katanya, gitu, ya. Nah, itu hati-hati, gitu, karena nggak mungkin setan adanya di akal. Setan itu adanya di pikiran, gitu, ya, di pikiran melalui hati, gitu. Kalau di akal nggak mungkin, karena akal itu Allah berikan kepada kita untuk membedakan kita dengan makhluk lainnya.
Manusia itu menjadi khalifatul dunia, khalifatul ard karena diberi akal itu, ya. Jadi nggak ada akal itu diisi setan, nggak ada. Ya. Kemudian gini jamaah sekalian, untuk menjaga keseimbangan, ya, kesehatan tubuh itu kita perlu rutin olahraga tadi, ya. Kemudian untuk menjaga keseimbangan emosi diri itu jangan pernah tinggalkan thalabul ilmu. Ya. Nah kemudian untuk menjaga keseimbangan pikiran kita, ya, biasakan kita berpikir positif terhadap apapun dan kepada siapapun. Jangan pernah kita berpikir orang lain ini suudon kita sama orang lain. Oh, ini orang lain ini jahat sama kita, orang lain ini nggak benar. Jangan. Pikiran kita itu harus kita latih untuk berhusnudon, ya, untuk berprasangka baik gitu. Termasuk juga kepada Allah. Ya. Sekarang kan lagi rame nih. Saya pusing juga kalau buka TikTok, rame tuh. Masalah habaib aja, waduh. Ya, antara apa istilahnya tuh? Nasab. Masalah nasab diperebutkan. Siapa sih yang bisa milih saya lahir dari perutnya Rasulullah? Kan nggak ada, ya. Dari janin apa istilahnya, dari rahimnya orang tertentu kan nggak ada. Itu hak prerogatif Allah, ngapain kita ributin? Makanya di orang tua dulu, di keluarga saya itu, orang tua saya dulu ada istilah ulah sok agul ku payung butut. Jangan suka membangga-banggakan nasab keturunan, mau keturunan fulan, mau keturunan fulana. Yang penting itu bagaimana kita membenarkan diri kita. Yang penting tuh itu. Sekarang kalau misalnya kita mengaku-ngaku anak bapak kita, akhlak kita jelek, kan kita merusak nama bapak kita, merusak nama keluarga, ya. Tapi kalau kita baik, memang kita dicintai orang, disukai orang, orang dengan sendirinya akan nanya, ini anak siapa ya? Ya kan? Nggak usah dibangga-banggakan nasab itu. Gitu. Nanti juga Allah tunjukkan. Ya, itu mata di Sunda mah ada istilah ulah sok agul ku payung butut gitu. Ya. Nah kemudian jamaah, sejarah peristiwa kenapa Islam turun hukum turun hukum mengenai tawazun ini, karena memang ada sejarahnya peristiwa ketidakseimbangan pertama kali dalam kehidupan manusia itu dimulai dari zaman Kanjeng Nabi Adam, ya. Itu dari kisahnya putra-putranya Kanjeng Nabi Adam yang kita istilahkan sekarang itu dengan istilah Habil wa Qabil, tapi di Quran itu nggak ada disebutkan nama putra Kanjeng Nabi Adam Habil wa Qabil, nggak ada. Cuma ini kita nggak tahu dari mana sejarahnya, ya. Itu. Jadi kedua putra Kanjeng Nabi Adam ini memperebutkan saudarinya sampai terjadi pembunuhan pertama di alam dunia. Nah dari sinilah muncul ketidakseimbangan, ya. Karena kalau udah terjadi ketidakseimbangan itu kan yang terjadinya itu kerugian. Di antara kerugiannya adalah pertumpahan darah. Makanya pentingnya tawazun tuh seperti itu jemaah, ya. Nah dari peristiwa tadi berkembang metode cara-cara orang menumpahkan darah makhluk, ya. Ada yang dengan persekongkalan nafsu manusia sehingga membunuh seseorang. Ada yang karena keserakahan, karena politik, keserakahan dunia, keserakahan kekuasaan, akhirnya terjadi pembunuhan, ya. Ini karena ketidakseimbangan terjadi tadi. Atau ada juga yang karena dendam perorangan, ya. Ada yang karena pembunuhan secara berkelompok atau perang.
Ya, semuanya itu adalah terjadi karena adanya ketidakseimbangan berawal dari diri seseorang. Ketika orang itu sudah tidak seimbang dalam dirinya, ya sudah ngaco pikirannya gitu, ya. Kalau dia lebih banyak ke urusan akhirat, dia akan tinggalkan dunia, dia akan jadi sufi. Gitu. Tapi kalau dia hanya lebih banyak kepentingan urusan dunianya, ya itu bahaya gitu, ya. Nah, kemudian ketidakseimbangan itu dari mulai Kanjeng Nabi Adam terus, ya, terus tumbuh, terus ada sampai ke zaman Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi Adam, ya. Semua ketidakseimbangan ini akan berujung kepada azab Allah di alam dunia maupun di neraka. Gitu. Ini yang perlu kita pahami, kita perhatikan, ya. Apapun ketidakseimbangan di dalam diri kita itu ujungnya adalah azab dan neraka, gitu, ya. Misalnya Kanjeng Nabi Nuh itu umatnya rusak, keseimbangannya hilang, ya. Tidak lagi menyembah Allah, turun azab, ya kan? Kemudian turun azab dengan banjir besar tadi, ya. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim juga umatnya seperti itu, akhirnya turun azab, ya. Gitu. Jadi nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu sifatnya turunnya azab langsung, azab di dunia, kecuali umat Rasulullah itu ditunda sama Allah nanti di akhirat karena ada syafaat daripada Rasulullah SAW. Karena para nabi sebelum Rasulullah itu syafaatnya dipakai untuk dirinya, kecuali Rasulullah SAW syafaatnya dipakai untuk umatnya. Makanya alhamdulillah nih kita lahir jadi umat Rasulullah nih, nggak ada azab, ditunggu nanti. Gitu ya, paling disintruk aja sedikit-sedikit gitu, ya, itu. Nah jemaah sekalian, ya. Kanjeng Nabi Musa ini, jadi para nabi sebelum Rasulullah SAW itu diseimbangkan bu Allah. Ya. Seperti contohnya misalnya gini, Kanjeng Nabi Musa karena menghadapi kesombongannya Fir'aun yang didukung oleh kekuatan sihir, ya, maka Allah memberi mukjizat yang lebih kuat daripada sihir. Ini keseimbangan, ya, tawazunnya di sini. Jadi ketika Nabi menghadapi musuhnya dengan kekuatannya, Allah beri kekuatan yang lebih, gitu. Tapi sama. Kalau sihir ya sihir lagi, gitu, ya. Kalau Kanjeng Nabi Isa waktu itu Bani Israel itu punya kekuatan penyembuhan, kedokteran. Maka Kanjeng Nabi Isa diberi kekuatan oleh Allah, mukjizatnya itu bisa menyembuhkan lebih ajib lagi, gitu. Bukan hanya orang sakit, orang mati dihidupin. Gitu. Ya, itu zaman Kanjeng Nabi Musa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW syair. Zaman syair ketika itu. Maka Allah berikan mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW itu super syair, yaitu Al-Quran. Coba kalau kita buka Al-Quran, susah memaknai bahasa di dalam Al-Quran karena punya makna syair yang sangat tinggi, ya. Orang yang ngaji berapa tahun belum tentu mampu menjadi ahli tafsir. Makanya tafsir Quran itu banyak, ya, karena orang nggak pede menafsirkan Al-Quran sekalipun ilmunya tinggi, ya, nggak pede gitu. Nah, dari kekuatannya risalah Islam dan Al-Qur'annya Rasulullah SAW itu, Rasulullah berhasil mengembalikan keseimbangan tatanan manusia yang ke tempat yang terpuji, ya. Bahkan secara singkat saya catat di sini 800 tahun Islam itu berjaya di dunia. Berjaya dunia dengan risalah Islamnya itu, dan modalnya Al-Quran, ya. Ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, ada Bani Andalusia, sampai terakhir itu Kesultanan Turki Utsmani, ya.
Itu kejayaan Islam. Nah, kemudian gini, jamaah sekalian. Rasulullah SAW, ini kita pahami ya. Rasulullah SAW itu kan Allah tegaskan sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Nah, bagaimana sekarang tokoh-tokoh yang setelah Rasulullah? Ya kan? Ini kita perlu pahami nih. Bagaimana nih di akhir zaman, karena sudah tidak ada Nabi, sudah tidak ada Rasul, bagaimana di akhir zaman siapa yang bisa membawa keseimbangan bagi umat Islam di akhir zaman, ya. Dalam kitab Al-Kabir kayak Imam Al-Tabarani, ya, Rasulullah SAW qala iza kana fi akhir zaman, jika tiba akhir zaman, la bu'da linnasi fi hatminad darahima wa dananiro. Jadi manusia itu di akhir zaman labudda mau tidak mau itu harus punya dirham dan dinar, harus punya uang di akhir zaman nih. Ya, kita udah masuk ke akhir zaman nih. Maka di sini yuqimu rajula biha dinuhu wa dunyahu. Nah, dengan dinar dan dirham itu dia dapat menegakkan kepentingan agama dan dunianya, ya. Jadi kan kita lihat kalau dulu itu sihir dihadapi sihir, ya, kedokteran dihadapi kedokteran, syair dihadapi syair dan Al-Quran. Nah, akhir zaman ini kekuatan orang itu adanya di uang. Maka Allah akan beri kemudahan untuk pejuang-pejuang Allah itu dengan uang lagi. Karena orang yang tidak punya uang sekarang ini orang yang bisa ditekan. Maka untuk pejuang-pejuang agama Allah akan beri kemudahan dia mendapatkan peluang untuk mendapatkan uang. Tapi ada syaratnya. Sekarang kan banyak konglomerat, banyak kaya, apa semua pejuang Allah? Enggak. Jangan semua orang kaya itu pejuang Allah, bukan, gitu. Ya, ada cirinya, ada syaratnya, ya. Pertama, syaratnya itu Allah tegaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Ya, orang-orang yang mendahulukan panggilan ibadah daripada urusan dunia, gitu. Jadi kalau ada orang kaya yang begitu azan dia langsung salat, dia tinggalin urusan dunianya demi mementingkan kepentingan urusan akhiratnya, itu salah satu ciri. Salah satu ciri, ya. Artinya di sini sholat dulu baru dunia. Kan kita coba maknai jemaah. Kita bangun tidur itu ada orang yang bangun tidur langsung ngambil HP. Urusan dunia bukan itu. Urusan dunia. Padahal bangun tidur maka cai, ambil wudu, sholat. Mau sholat sunnah, mau sholat wajib. Jangan pikirin dulu urusan dunia, gitu. Nah, ini ciri-cirinya, ya. Dan ini juga bagian dari syariat bagaimana kita supaya bisa diberi kepercayaan dunia oleh Allah. Ya, biasakan latih diri kita untuk mengementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Nah, kemudian Rasulullah menegaskan mencari rizki yang halal hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Jadi jangan kita mengukur ada orang yang kaya raya itu pejuang Allah, tapi dia harta haramnya juga disikat, enggak. Ya. Kemudahan diberikan oleh Allah untuk dia mendapatkan harta yang halal, gitu. Ya. Nah, lingkungan juga harus diperhatikan nih. Kemudian jamaah sekalian, wa qala Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah bagian rezeki yang ada di bumi ini yang halal dan baik, ya. Wa qala Allahu aidan wabtagu min fadlillahi
wazkurullaha katsira. Gitu. Ya. Jadi Allah tegaskan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya la'alakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Nah, jadi kita juga dalam kehidupan di dunia ini harus banyak mengingat Allah gitu, ya. Nah, kemudian ciri lain wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Jadi kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu untuk saling tolong menolong untuk tidak saling tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Ya, itu. Jadi gini jamaah, kalau kita punya uang itu jangan bantu orang untuk yang berbuat maksiat, jangan. Apapun juga janganlah, jangan kepincut kita gitu, ya. Berbuat maksiat. Makanya maaf ya, banyak orang-orang yang ketipu dengan urusan arisan bodong. Ibu-ibu ketipu arisan bodong, udah tahu janjinya nggak mungkin ngasih untung subhat, masih dia investasi. Ya, makanya ini perlu keseimbangan cara berpikir juga. Ya, supaya kita nggak ketipu gitu. Nah, innaka lan tada'a saya Allahu azza wa jalla. Sungguh ketika kamu itu meninggalkan satu hal yang karena Allah semata, ila badalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu gitu. Maka Allah akan gantikan untuk kamu perkara yang lebih baik dari itu. Jadi gini jemaah, ya. Kita jangan pernah takut, wah ini kalau kita nggak investasi ini, nggak ikutan bisnis ini nih kita kehilangan peluang dunia. Jangan. Pokoknya ukurannya adalah agama. Kalau ini nyimpang dari agama jangan diikutin. Karena itu Allah akan ganti nanti. Kalau kita kuat dalam menahan diri untuk perkara-perkara yang halal, gitu, insya Allah Allah akan ganti. Buktinya gini jemaah. Dulu penduduk Mekah dilarang oleh Allah di zaman Rasul, dilarang oleh Allah para sahabat itu Mekah dan Madinah itu ditutup untuk kalangan orang kafir. Nggak boleh masuk, nggak boleh berdagang. Ya sampai sekarang kan, sampai sekarang tuh jadi Haramain. Ya. Para sahabat dulu itu udah kebingungan, udah ketakutan karena yang biasa dagang itu orang kafir. Waktu itu kan umat Islam belum banyak. Umat Islam kan belum banyak di Mekah. Kalau misalnya kita jemaah di sini nih nggak boleh dagang dengan orang luar jemaah, wah isinya cuma segelintir gini, yang mau beli aqua berapa orang memang belum minum. Ya, logikanya gitu. Tapi karena janji Allah tadi, Allah akan ganti kalau kita taat sama Allah. Buktinya Mekah sampai sekarang kayak gimana? Ya, kayak gimana Mekah ketika penduduknya sudah taat pada Allah. Nah, ini yang kita perlu pelajari gitu, ya. Udahlah nggak usah mikir lain-lain. Taat aja sama urusan hukum Allah. Insya Allah Allah yang akan ganti itu, ya. Jalannya itu Allah kasih yang lain. Kemudian Rasulullah SAW anfiki awin fahi gitu, infakkanlah karunia hartamu au indohi gitu, atau keluarkanlah hartamu wala tuksi, dan jangan kamu menghitung-hitung. Kalau kita bersedekah, kita infak itu jangan dihitung-hitung. Bagusan yang mana ya, yang biru apa yang merah gitu infaknya. Jangan, udah aja. Ikhlas yang merah, kasih yang merah gitu, ya. Karena apa bahayanya? Fahusyallahu alaiki, Allah akan menghitung harta kamu juga. Kalau Allah udah hitung harta kita bahaya. Sok, sekarang kita ngasih, maaf nih ya, kita ngasih uang ke orang yang kerja sama kita. Kita hitung tenaganya. Ngasihnya bisa banyak, bisa sedikit. Bisa sedikit. Karena kita hitung tenaga dia. Ah, lo kerja cuma sekian jam, masa gue bayarnya banyak? Ya kan? Ini bahaya kalau Allah udah hitung harta kita.
mata kamu yang sebelah kiri, kenikmatan kamu sejauh mana bandingkan dengan rizki yang saya kasih. Kenikmatan itu, coba seimbang nggak kenikmatan yang Allah berikan yang ada di diri kita dengan rizki yang Allah kasih, dibandingkan juga dengan ibadah-ibadah kita. Lah, ibadah kita cuma sehari paling juga dengan sunat-sunatnya berapa kali sih? Itu pun nggak khusyuk. Ya, gitu. Nah, kalau Allah udah hitung harta kita, miskin kita, bahaya. Itu makanya kita jangan pernah hitung-hitung dalam perkara urusan akhirat, ya, gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani, gitu. Nah, setiap pagi ini ada dua malaikat yang turun kepada para hamba Allah. Fayaqulu ahadahuma Allahumma ati mungfiqan khalafa, gitu. Khalafa. Jadi salah satu malaikat itu berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak. Jadi tiap pagi ini ada malaikat turun, ya. Kalau kita berinfak itu malaikat itu berdoa, ya Allah, berilah ganti orang yang senang berinfak. Jadi maaf jamaah, ya, ini saya cuma ini aja, ilmu aja, ya. Kalau saya jalan dari rumah ke sini, itu saya siapin uang untuk infak karena subuh. Bagus sekali itu. Gitu. Jadi kalau ada yang bisa kita infak, kita infak. Itu subuh, pintu rezeki yang paling baik, gitu. Apalagi sebelum subuh, ya. Jadi jalan itu kita siapkan untuk infak, karena itu yang paling baik dan itulah doa yang diijabah. Apalagi yang mendoakannya kepada kita adalah malaikat, gitu, ya. Karena malaikat yang satunya berdoa kepada Allah, wa yaqulul akharul lahuma ati mumsikan talafan, gitu. Yang satu lagi berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah keterpurukan bagi yang tidak berinfak. Nah, ini bahaya, ya. Jadi usahakan kalau pagi itu seberapa aja kita punya, cari aja infak, gitu, ya. Minimal untuk menghindari doa malaikat yang satu nih, yang mendoakan kita supaya terpuruk di alam dunia, gitu, ya, gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidon, ya, latuki fayuki alaiki, gitu. Jangan kamu menyimpan harta kamu, ya, maka Allah akan menahan rizki yang untuk kamu. Nah, ini bahayanya lagi. Kalau kita nyimpan harta, menahan harta tanpa infak, tanpa sedekah, ya, maka Allah akan tahan harta yang untuk kita, gitu, ya, gitu jemaah. Jadi sementara kajian kita ini dulu yang terkait dengan keseimbangan, artinya kita perlu menyeimbangkan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, ya. Kalau untuk kepentingan dunia, banyak-banyaklah kita menafkahkan harta kita yang kenikmatan dari Allah itu yang berupa harta untuk kepentingan agama, itu diantaranya, ya. Mudah-mudahan minggu depan saya akan lebih dalam lagi, ya, mengupas tentang keseimbangan tadi, ya, keseimbangan tadi, tentang keseimbangan tadi supaya kita bisa lebih paham lagi bagaimana kita mengatur keseimbangan dalam kehidupan kita, ya, baik sendiri maupun berjamaah. Itu jamaah sekalian, sebetulnya masih banyak, cuma saya tanggung kalau saya kupas sekarang nantinya kelewat waktunya, ya. Kita pakai doa sisa waktu. Atau ada yang mau ditanya? Ya. Waalaikumsalam. Kalau kita tanya ke dunia akan ikut. Ya, kalau akhirat dunia akan ikut, ya pasti. Kalau saya sih
Yang gampang-gampang aja ya pasti. Ya dalil aklinya ya udah pasti gitu. Karena yang penting apa? Ikhlas. Yang penting ikhlas. Gitu. Jangan kita pengen kesohor. Ya. Akhirat, mencari akhirat, dunia akan ikut, tapi mencari akhiratnya nggak ikhlas karena pengen kesohor, ya dunianya nggak ikut. Ya, jadi kuncinya yang penting ikhlas. Ya. Semua ibadah apapun diterima ku Allah kalau dia ikhlas. Kalau dia nggak ikhlas nggak akan diterima. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan tuh sekarang ini banyak muncul ungkapan bahwasanya akhir zaman atau kiamat sudah dekat. Cuman dalam benak pemikiran saya itu ada pernah mendengar ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat? Lalu Rasulullah menjawab, yang bertanya lebih tahu. Jadi karena kita itu mengikut ajaran Rasulullah, bagaimana dengan statement-statement yang seperti ini? Tidak ada salahnya statement seperti itu, cuma ada yang tidak tepat gitu aja. Maknanya gini, semua ciri-ciri kiamat itu sudah ada, sudah turun. Cuma persoalannya waktunya itu hanya diberitahu hari Jumat. Cuma Jumat tahun berapa, Jumat bulan apa, minggu keberapa, itu nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Gitu. Karena kalau dikasih tahu, orang bisa lalai, orang bisa berlebihan. Jadi tidak seimbang tadi. Ya. Makanya supaya kita itu lebih banyak tafakur, ya kita pelajari nih ciri-ciri kiamat apa saja yang sudah turun sekarang. Ya. Kalau kita lihat sekarang itu kan seorang anak sudah menjadikan orang tuanya budak, udah ada. Ya, terus gedung yang berlebihan di Dubai, pembangunan bahkan pembangunan keduniaan itu lebih daripada pembangunan keakhiratan, ya. Ya artinya sekarang lebih megah mana masjid dengan hotel, dengan kantor, kan kita udah bisa lihat. Tapi terus apa kita harus terdorong untuk membangun masjid semegah-megahnya? Bukan itu. Imaratul masjid itu maksudnya kita memakmurkan masjid itu bagaimana masjid ini tidak kosong. Bagaimana masjid ini berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Dulu waktu mau 212 masjid itu berfungsi. Waktu mau peristiwa 212 kemarin, masjid itu berfungsi semua. Jadi tempat orang berkumpul, orang berdiskusi mengenai agama, strategi dan sebagainya macamnya. Ya. Nah, sekarang kan kosong lagi. Ya. Gitu. Orang dulu getol di masjid sholat, sekarang kosong lagi. Coba sekarang azan yang datang berapa orang? Ya, jadi itulah ciri-ciri kiamat. Maksud saya itu gini, kalau ada orang-orang yang mengatakan seperti itu jadikan aja sebagai early warning kita bagi diri kita. Oh, karena memang sudah kiamat ini sudah dekat, dengan kita menggali ciri-ciri kiamat itu, maka kita harus lebih banyak mendekat kepada Allah. Itu aja gitu, ya. Sudah jangan lagi terlalu terlalu lepas kontrol gitu, ya. Jadi memang nggak ada salahnya gitu. Cuma jangan berlebihan juga gitu, ya. Ada lagi nggak? Nggak ada.
Kalau nggak ada saya tutup nih, ya. Ya kan? Inilah susah. Mau istilahnya, Ustaz, ini mau kayak tadi sedekah ya. Itu susah banget menyiapin misalnya 5.000 deh yang kecil aja setiap pagi jalan itu nggak bisa dawang, nggak bisa ini itu tetap aja lupa banyak enggaknya. Ya padahal dekat gitu, kotak amal dekat gitu kan. Kalau saya nggak, kalau kayak bosan jauh di sana, mungkin banyak yang ini. Oh, kita dekat ini, tinggal bawa aja gitu kan. Nggak, jadi dompet aja. Ini gimana itu kiatnya pengen biar ini biar bisa istiqomah gitu. Dikekapin aja dia tuh istilahnya di dompet kan. Ya, doanya pertama Allahumma paksakan. Pokoknya keluar itu agak susah gitu. Iya. Ya sebetulnya sih gini ya, kalau kita banyak tolabul ilmu, insya Allah nanti kan hati yang keras itu lama-lama akan lembut gitu. Pertama gitu. Kan Sayyidina Umar juga dulu kurang gimana bedegongnya kan, tapi menjadi pembela Islam yang hebat gitu. Sampai tercatat sejarah itu di antara para sahabat Rasul yang menonjol itu Sayyidina Umar. Gitu. Karena sahabat Rasul yang lain itu kan biasa-biasa aja. Emang hidupnya sebelum Islam datang ya sudah baik gitu. Beda dengan Sayyidina Umar. Kontroversi banget itu, sebelum masuk Islam itu anak perempuannya aja dikubur hidup-hidup. Sayyidina Umar. Ya. Tapi begitu datang Islam, begitu menerima Islam, ya pembelaannya terhadap Islam sampai tercatat dalam sejarah gitu, ya. Baik jamaah sekalian, sudah jam 6 ini. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimu sholihat wallahu waliyut taufiq wasadat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi argodah wa minal umuri asadah wa minal isani atamah wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ahtim bisa'adati ajalana wa haqiq biziyadati amalana wa akhrim bil afiyati guduwana wa asolana wa sa'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasijali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa ja'ali taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabitna ala nahji istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamati yaumil qiyamah wa khufif anna sikla auzar wa zuqna aisyata abrar wa qfina wasrif anna syarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zawjatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.